Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita. Tak lupa salawat serta salam adalah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Bapak Ibu jamaah pengajian pagi, sebelum pengajian kita mulai, marilah kita tadarus pagi terlebih dahulu. Urutannya yang pertama yaitu membaca ta'awudz, yang kedua membaca basmalah, dan yang terakhir membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 130 sampai 132 beserta artinya. Bagi Bapak Ibu yang membawa mushaf Al-Quran atau memiliki aplikasi Al-Quran, bisa dibuka terlebih dahulu. Sambut saya dimulai ya, Pak, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi. Aku berlindung kepada Allah. Minas syaitani, dari godaan syaitan. Ar-Rajim, yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ar-Rahimi, lagi maha penyayang. Wa man yarghabu an, dan tidak ada yang membenci. Millati Ibrahim, agama Ibrahim. Illa man safiha nafsa, selain orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Walaqad istafainahu, dan sungguh kami telah memilihnya, yaitu Ibrahim. Fid dunya, di dunia ini. Wa innahu fil akhirati, dan sesungguhnya di akhirat. Laminas salihin, dia termasuk orang-orang saleh. Id qala lahu rabbuhu, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim. Aslim qala aslamtu, berserah dirilah.
Dia menjawab, aku berserah diri. Li Rabbil Alamin. Kepada Tuhan seluruh alam. Wa wassa biha Ibrahim. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu. Bani wa Ya'qub. Kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ya bani ya inna Allah astafa. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih lakumuddina, agama ini untukmu. Fala tamutunna, maka janganlah kamu mati. Illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan muslim. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jemaah pengajian Ahad pagi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanai jabinaka alhamdulillah kita tansah bina dengan mabit dan kenikmatan yang berwujud sami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sehingga wa tanai jabinaka alhamdulillah satu rawuh sesarangan bagi kantik keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Salam bagi salam bagi kepada teman kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kula panjenengan ingkang tansah nindakaken risahipun pinaringan sahabat ing akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian Ahad pagi rahimahullah. Alhamdulillah menika menika Ustaz Rumki Haryanto sampun rawuh pamila monggo serengan kita tidak pengajian menika kanthi maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salahipun acara tausiah saha doa kami dhumateng panjenenganipun Ustaz Rumki Abdul Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Kaum muslimin jamaah kajian Ahad pagi rahimani wa rahimakumullah. Pimpinan cabang Muhammadiyah Karangrejo beserta seluruh ultum yang saya hormati, takmir Masjid Al-Falah yang saya hormati beserta seluruh pengurusnya, dan Bapak Ibu semuanya yang semoga senantiasa dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala fid dunya ilal akhirah. Puji lan syukur moga sareng-sareng kita kunjungaken dumateng Allah Subhanahu wa taala, zat ingkang boten kendhat tur boten nate telak, paring nikmat, paring rahmat dumateng kita sedaya wiwit rumiyin kita dereng lahir ngantos insyaallah ing sakmangke dinten akhir. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah dipun paringi umur ingkang panjang, rezeki ingkang banyu mili, ilmi ingkang manfaat, lan ugi gesang ingkang barokah. Allahumma amin. Sholawat salam kita sakali bahakan kata tepakan dumateng junjungan kula panjenengan sami, panutan so panuntun kula panjenengan sami Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedaya keluarga sahabat saderengipun insyaallah kalebet kula panjenengan sami ingkang sareng-sareng nenggo mawantu-wantu paringipun syafaat pitulunganipun linanggung benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, dinten menika kula katimbalan sowan wonten ing Masjid Al-Falah. Saderengipun kirang langkung 3 bulan kepengker estunipun ugi pun timbali lumantar Ustaz Ali Hasan. Ananging kalaras kula boten saged sowan karana sarengan wonten acara wonten ing Jogja saengga pun gantos dinten menika katimbalan sowan. Alhamdulillah dangu boten pinanggih wonten ing masjid menika kalian jamaah sami sehat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ketinggal menika cahyanipun padhang. Akad pahing boten Jawa jamaah kathah. Insyaallah pinaringan istiqomah. Akhir manggil husnul khotimah insyaallah. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah, kita menika gesang wonten ing alam dunya. Menika kita nembe sareng-sareng kepengin dados hamba ingkang paling sae. Jazakumullah khairan katsiran. Dados wonten Bapak Ibu, kita nembe lelomba dados hamba ingkang sae. Bukan terbaik di antara sesama manusia, tetapi
menjadi hamba yang terbaik di mata Allah dengan potensi masing-masing. Kanthi kawontenanipun piyambak. Sebab apa? Sebab kula panjenengan sami sedaya niki kalih Gusti Allah dititah padha dijatah beda. Niki sing rawuh ten pengajian niki sami-sami rawuh ten pengajian Ahad pagi, tapi kawontenanipun benten. Jabatane beda-beda. Latar belakang iya beda. Dalem nggih benten. Kawontenanipun nggih benten. Ananging sedaya lembih sareng-sareng berfastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menjadi hamba yang paling baik di hadapan Allah. Karena kalau berlomba kepada sesama manusia tidak akan pernah ada habisnya. Kono tuku mobil anyar kene yo tuku, kono tuku motor anyar kene yo tuku. Semua akan begitu terus persaingan manusia. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah. Nah, hamba yang terbaik ini kenapa? Hamba yang terbaik literat Al-Quran dipun sebataken wonten ing Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hamba yang terbaik, yang paling mulia, yang paling tinggi kelak jabatannya, kedudukannya, posisinya di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ini adalah tujuan kita semua di mata Allah, ingin diberi stempel, ingin diberi legalitas, kepengen diakoni oleh Gusti Allah niku dados tiyang ingkang takwa. Lah dados tiyang ingkang takwa menika saben tiyang gadhahi hak ingkang sami sinaosa kawontenanipun boten sami. Wonten sing dadi pejabat, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi petani, ada yang jadi guru, ada yang jadi pemerintah dan lain sebagainya. Semua posisi di dunia berbeda-beda, benten-benten. Anaknya punya kesempatan yang sama. Sami-sami dados makhluk ingkang paling sae, dados makhluk ingkang paling manfaat, dados makhluk ingkang paling mulya. Wonten ngarsane Gusti Allah. Maka dalam Al-Quran Bapak Ibu niku dipun sebataken berbagai kondisi manusia itu dengan sebutan ulil. Ada ulil amri, ada ulil albab, ada ulil amwal, ada ulil nafas. Kemudian ada juga injil menika ulil absor. Lan ulil sanesipun tesih kathah. Ulil amri ini napa? Ulil amri itu adalah pemerintah. Allah paling dawuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, Rasulnya dan pemimpin di antara kamu. Allah paling dawuh supados kita menika taat dhateng Gusti Allah, nderek tuntunan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan ugi nderek dhateng pemerintah. Dan tiang ingkang lenggah wonten ing pemerintahan punya kesempatan menjadi hamba yang baik, hamba yang mulia, hamba yang bertakwa. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi pemerintahannya pemerintahan yang bermanfaat, menjadikan kebijakannya, peraturannya, ataupun apa yang dihasilkan dari tanda tangannya, dari kepenguasaannya menikah
kangge ketaatan lan manut dumateng Gusti Allah. Niki sebagai jalan ikhtiar. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Seapi-api manusia itu adalah orang yang bermanfaat kepada orang yang lain. Dengan kemanfaatan kita kangge tiyang sanes itu adalah salah satu wasilah kita menjadi hamba yang terbaik di mata Allah. Terus kalau panjenengan sami niki dicipta kali Gusti Allah. Selain tujuan kita itu menjadi hamba yang mengabdi kepada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mengabdi menghamba kepada Allah, kita juga diharapkan menjadi hamba yang membawa manfaat. Hadir kita di dunia itu diharapkan ada manfaatnya. Nah, manfaat kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Wonten wong niku sing manfaat mergo ngilmune. Maka kemudian dia disebut ahlul ilmi, ulil ilmi. Orang yang memiliki ilmu dan dengan ilmunya diharapkan bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Maka salah satu orang yang akan memiliki jariah yang panjang adalah au ilmin yuntafa'u bihi. Orang yang ilmunya itu bermanfaat baik untuk dirinya maupun orang lain. Begitu pula ulil amri. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mampu memberi manfaat untuk orang yang diperintahnya. Nalikanipun wonten ingkang menggaji jajaran pemerintahan, membuat keputusan yang bermanfaat bagi banyak orang, maka dia sedang meniti jalan untuk menjadi hamba yang terbaik, hamba yang bermanfaat. Sebagaimana perintah Allah tadi, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang beriman kepada Allah, mengajak pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Quran surat Ali Imran. Kita sedaya Bapak Ibu sedang berusaha untuk mencapai itu. Saat ini perkara nih, nek ngajak perkara apik niku gampang. Ayo sholat pengajian ini gampil. Sing angel saat ini tanhau 'anil munkar, mencegah pada kemungkaran. Padahal saat ini kemaksiatan kemungkaran itu luar biasa. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika aful iman. Nek sira ndeloke kemungkaran, rubah dengan tanganmu. Fa illam yastati nek ra iso fa bi lisanihi, eleno. Nek ra iso fa bi qalbihi, dongakno. Wa dzalika aful iman. Kaya mengkono iku sak lemah-lemahnya iman. Nah, saat ini kemungkaran merajalela. Kita ajeng merubah, itu akal tenang. Yang bisa merubah siapa? Ulil amri. Dengan apa? Dengan kebijakannya. Maka dianggapkan orang yang memiliki pemerintahan, memiliki kebijakan untuk merubah kemungkaran itu, bisa membuat kebijakan yang bermanfaat untuk menekan angka kemungkaran menjadi sedikit, untuk menumbuhkan kema'rufan, kebaikan menjadi lebih banyak. Dengan begitu ulil amri akan menjadi jalan menuju takwa dan membawa kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, kemanfaatan manusia menika saged saking ulil albab. Menapa ulil albab menika? Ulil albab menika inggih menika tiyang ingkang nggadahi ilmu utawi pangertosan utawi ide utawi pemanggih. Terkadang kalau panjenengan sami dalam dakwah itu tidak bisa sendirian. Ada pihak-pihak yang harus berperan serta untuk memberikan manfaat, untuk memaksimalkan potensi. Kados ngeten menika.
pengajian ini wonten sing mendanai, ada yang memikirkan bagaimana strateginya, sapa sing ngatur jadwal imam ustadz dan lain sebagainya. Nah, ulil albab ini berperan sebagai penyempurna, pendamping, sebagai bagian saking kesayangan menika. Orang-orang yang punya ilmu pengetahuan diharapkan dengan ilmunya memberi manfaat, memberi kontribusi ingkang sae. Sebab non sewu ten Indonesia niku boten kirang wong pinter. Ngantos wonten organisasi naminipun ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Iki isine wong pinter kabeh. Tapi gini, terkadang orang-orang yang pinter kirang diberdayakan, kirang dimanfaatkan. Akhirnya pun apa? Banyak orang pinter sing ratek kanggo. Ning sing ratek pinter mana? Tinggu. Akhirnya kebijakan yang dimunculkan pikiran saya berdampak boten manfaat. Ingkang nomor 3 Bapak Ibu, injil menika ulil amwal. Ulil amwal niku saking tembung basa Arab mal. Mal niku bondo. Ulil amwal niku wong sing sugih bondo. Satu-satunya pertanyaan di hari kiamat yang ditanya awal dan akhirnya adalah tentang harta. Dari mana kamu dapatkan, kemana engkau belanjakan. Maka diharapkan dengan ulil amwal ini menjadi jalan menuju takwa dari hartanya. Dengan apa? Dengan dijihadkan, diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kula panjenengan sami niku nekali bondo seneng napa mboten? Seneng. Nek kinten-kinten wonten dalan bondone dibeto sedo, dibawa mati, ajeng dibeto napa mboten? Mboten ajeng dibeto. Jenengan duwe emas pirang-pirang gram mboten ajeng digawa mati. Masya Allah, bapak lepates harta esok pet sore rino wengi mboten ajeng dibeto pejabat, ajeng ditinggal. Masa Pak lek golek rekasa-rekasa kok ora digawa mati. Eman. Lah nek beto mati pripun Pak? Mboten kok sesuk nek mati kae kawane kon ngekeki sak niku mboten. Kula niku ngopeni mayat pun wis saking 20 tahun. Dereng nate petuk sing jenenge wong mati kok kae kawane wonten sake. Mboten wonten. Sebab ajeng duwe HP iPhone 17 Pro Max. Niku mati ya ora disaku. Mobil Rubicon sing regane miliaran niku mati ya ora digawa. Terus pripun lembeto? Lembeto mboten wujude, tetapi kemanfaatan dari harta yang kita miliki itu yang bisa kita bawa sampai akhirat. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah, leres harta tidak dibawa mati, tapi manfaatnya harta bisa kita nikmati baik di dunia maupun setelah kita hidup di dunia. Maka dalam Al-Quran disebutkan salah satu orang yang mulia itu adalah ulil amwal. Karena apa? Karena hartanya dimanfaatkan fisabilillah. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Berjihadlah engkau dengan hartamu dan jiwamu di jalan Allah. Dan ulil amwal itu adalah orang yang memiliki harta yang banyak dan hartanya disedekahkan, diinfakkan, dijihadkan di jalan Allah. Panjenengan gadah motor, motore kulino tinggi jamaah ten masjid, kulino diagem tindak pengajian. Memang ketika kita mati motornya tidak dibawa, tapi kemanfaatan selagi kita menggunakannya itulah
yang kita bawa nanti sampai akhirat. Masya Allah. Jelas ada sebagian yang diinfakkan, dimasukkan di dalam kotak infak, dilebetkan dan kencleng, pasrahke lazismu, pasrahke untuk penanganan bencana, pasrahke untuk pengembangan masjid, pasrahke untuk perluasan masjid dan lain sebagainya. Itu jelas cetos yang tentu sebagian. Tapi apa yang kita gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah itu juga pahalanya akan mengalir. Dalam jenengan bangun dengan darah dan keringat yang setiap hari dipoles, diperbaiki, dibuati waune tegel biasa dengan marmer dan sebagainya. Niku terus sesuk ada mati ora terus dirubuhke nggo rugi mboten. Tetapi nilai kemanfaatan selama kita menempati, kita gunake nggih salat sunah tahajud, kita gunake nggo salat duha, kita gunake nggo deres Quran, kita gunakan untuk mengumpulkan anak-anak kecil diulang Iqra. Itulah nilai kemanfaatan yang kita bawa dari harta kita. Masya Allah. Ternyata bondo niku iso digawa mati. Terus ampun terus namung dilirwake bandak yo ora tak gawa mati eman-eman. Kalau tidak bisa kita bawa dalam bentuk wujud barangnya, maka nilainya, nilai manfaatipun ingkang kita betul. Maka ulil ambal menika adalah orang yang memiliki harta, hartanya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah, kita mangertos Khadijah radhiyallahu anha garwanipun Rasulullah menika saderengipun palakrami kali Kanjeng Nabi adalah seorang janda saudagar yang sangat kaya raya. Sungguh begitu. Napa mulai setelah dibantu Kanjeng Nabi berdagang sebelum menjadi suaminya, niku kekayaannya berlipat-lipat karena keuntungan dagang yang dijalankan oleh Kanjeng Nabi Muhammad waktu itu sebelum menjadi Rasul. Keuntungannya selalu berlipat. Kelasnya eksportir zaman semanten. Nah, cara sakniki Kanjeng Nabi niku keluar negeri teng zaman teng Syam niku wis gawane kontainer. Ning zaman Rasul dereng wonten kontainer enten nggih unta keledai, nggawa dagangan, sutra dan sebagainya yang sangat banyak. Mulai mesti telas, keuntungannya berlipat. Suwe tenan. Tapi apa yang terjadi ketika Khadijah radhiyallahu anha menika dipundhut wangsul ngarsane Gusti Allah, bahkan ajeng ngafani mawon seolah sudah tidak punya harta. Gunane ana tinggal nukoke lakon iki wis ora eneng-eneng. Lalu kemana hartanya Khadijah yang begitu banyak? Semua diserahkan kepada Nabi untuk jalan jihad fisabilillah, menyebarkan, mendakwahkan agama Islam. Inilah salah satu ulil amwal. Orang yang benar-benar menggunakan hartanya untuk jihad fisabilillah. Dari hartanya membawa manfaat yang seluas-luasnya. Lalu salah satu jalan menuju kemuliaan ngarsane Gusti Allah mergo duwe bondo. Lah sing ora duwe bondo terus pripun? Apakah tidak ada jalan untuk menuju pada ketakwaan? Bisa. Napa? Dados ulil anfus. Ulil anfus niku napa? Modal nafas, modal ambekan, bisa menjadi hamba yang paling mulia. Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ulaika humus shadiqun. Berjihad dengan hartanya jika mampu, jika tidak punya harta, bi anfusihim dengan dirinya, dengan nafasnya, dengan kehidupannya itu dijadikan media untuk selalu berzikir, untuk selalu beribadah,
jalan Allah. Orang duit bondo orang apa? Dengan apa? Dengan nafasnya, dengan dirinya berjuang, berjihad, menghamba kepada Allah. Ini adalah jalan untuk menuju kemuliaan. Nah, doa ya kanggo donga. Es awake yang dijihadkan, doanya yang dipanjatkan untuk merubah keadaan. Tidak bisa dengan harta, tidak bisa dengan kekuatan, tidak bisa apa-apa. Yang penting fabiqolbi, dengan hatinya, dengan doanya. Maka kita semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah ini punya kesempatan yang sama selagi kita masih punya nafas. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang paling baik di hadapan Allah dengan apa yang kita miliki. Bahkan sampai ketika kita tidak punya apapun itu, bukan sebagai pejabat, bukan sebagai orang yang cerdas ilmu, bukan orang yang punya keilmuan yang tinggi, juga bukan orang yang berharta, maka kita bisa menjadi diri kita sendiri, ulil anfus, orang yang berjihad dengan jiwanya. Sebab ajeng jihad dengan harta tidak bisa, mau beri manfaat dengan kekuatan tidak bisa. Ya minimal nganggo tenaga nih, membantu dengan dirinya sendiri, manfaat kali badanipun. Nah, ingkang terakhir Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah, ada yang disebut ulil absar, yaitu orang yang ahli melihat, memetakan, orang yang ahli memberikan saran dan masukan dan lain sebagainya. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah, kanthi kita dados tiyang ingkang manfaat gayut kalian apa ingkang kita gadahi, ingkang kita sageti, itu adalah sebagai wasilah jalan untuk kita menjadi pribadi yang terbaik di mata Allah. Salah satu cara yang bisa kita jadikan tangga menuju takwa adalah beribadah jagi jejeging sholat. Sholat niku memang butuh harta, butuh pakaian, butuh tempat dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting dari sholat itu adalah anfus, jiwa kita yang harus kita hadirkan dalam beribadah. Maka mengapa agama kula panjenengan sami begitu menekankan pentingnya sholat? Karena di dalam sholat itu setidaknya ada 3 hal yang pasti kita dapati dan dapat kita laksanakan. Apa? Yang pertama, sholat sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Kumaula tengarsane Gusti Allah. Kita mengakui sebagaimana dalam lafaz sayyidul istighfar kita, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka. Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, khalaqatani, engkaulah yang menciptakanku, wa ana abduka, aku hanyalah hambamu. Niki kita ngrumaosi kumaula dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun kedudukan kita ketika kita bersujud pasti posisinya sama. Niku Pak Camat, Pak Lurah, Bupati, Wakil Bupati, sampai bakul mari, sampai tukang sama dan sebagainya, semua sujudnya sama. Ini menandakan bahwa kita di mata Allah itu sama. Yang pertama, kita menghamba kepada Allah. Yang kedua, bahwa sholat itu adalah syukur. Mengapa kita mesti bersyukur Bapak Ibu? Karena kita niku diberi nikmat di atas nikmat, nikmat ala nikmat. Kenapa? Karena kita niku diparingi nikmat sepisan nikmat gesang. Saderengipun kita saged ngrasakaken warni kenikmatan dumugi saat menika rumiyin piyambak menika kita diparingi nikmat gesang. Al hayat, nikmat hidup. Sasampunipun gesang diparingi umur yang panjang, hari demi hari bertambah, usianya bertambah, umurnya bertambah, waktu hidup di dunianya bertambah. Berarti kita diparingi nikmat panjang umur.
selebihnya diparingi nikmat sehat, umure dawa tur awake waras. Niki nikmat ditambah, nikmat malih ditambah, nikmat malih. Sampai kemudian kita menerima nikmat yang sempurna. Apa nikmat yang sempurna? Jaminan Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ten riku niku cetha Allah mendika, di hari ini telah kucukupkan nikmatku untukmu, kusempurnakan nikmatku bagimu, wa raditu lakumul Islam madina. Aku jadikan Islam, aku ridho Islam itu sebagai agamamu. Wow, ternyata Allah menyempurnakan nikmatnya. Ini berarti korelasi ini pun agama Islam niku agama sing sempurna. Dengan kita menjadi orang Islam, maka otomatis kita mendapatkan nikmat yang sempurna. Masya Allah. Nah, kita diparingi nikmat yang sempurna, sudah menjadi orang Islam, masih diberi nikmat lagi. Napa? Nikmat iman. Kita diparingi nikmat yakin kita dos kali Gusti Allah. Setelah kita diberi nikmat iman, kita mau bersujud, bersyukur. Maka itu adalah nikmat ala nikmat, nikmat di atas nikmat yang pantas dan patut kita syukuri. Sebab apa? Sebab tidak semua orang, tidak semua manusia itu diberi nikmat seperti yang kita rasakan. Podo-podo urip, podo-podo waras, podo-podo umure dawa. Ning ana sing ditakdir gelem sujud, ana sing ditakdir ora gelem sujud. Nah, kula panjenengan sami kok memilih jalan mau bersujud, mau menghamba kepada Allah. Masya Allah, ini nikmat yang tidak setiap orang bisa mendapatkan. Maka jalan kemuliaan, jalan ketakwaan salah satunya adalah dari sini. Apapun profesi kita, apapun kedudukan kita, kita punya jalan yang sama. Dengan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah untuk menjadi hamba, menjadi pribadi yang baik. Maka salat tadi yang pertama menjadi bentuk penghambaan, yang kedua syukur, yang ketiga inti dari salat itu adalah permohonan, doa. Doa yang kita panjatkan kepada Allah dari pertama setelah kita bersaksi bahwa Allah itu besar, Allahu Akbar, kita langsung diajarkan oleh Kanjeng Nabi berdoa, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jadikanlah aku antara aku dengan dosaku, kesalahanku, kekhilafanku itu jauh, sebagaimana jauhnya masyriq, timur, wal maghrib dan barat. Masya Allah, ini akbar, Allahu Akbar, bersaksi kepada Allah, kita sudah langsung mengucapkan donga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti disambung terus sampai doa yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menebarkan keselamatan kepada orang yang ada di kanan kiri kita, kepada diri kita sendiri. Artinya apa, Bapak Ibu? Akhir dari periode kehidupan kita menikah, kita ingin selamat. Dari ketika hidup kita memberi manfaat kepada sesama, pada akhir dari kehidupan kita, kita berharap keselamatan kepada Allah, baik untuk diri kita maupun orang yang ada di sekitar kita. Dan keselamatan itu tentu keselamatan yang terbaik, selamat neng dunia, selamat neng akhirat. Itulah investasi, manifestasi kita dari yang Islam yang diharapkan oleh Allah, kita menjadi hamba yang terbaik. Apapun posisi kita, ajudatus ulil amri,
mau jadi ulil amwal, mau jadi ulil albab, mau jadi ulil anfus ataupun ulil yang lain. Hakikatipun kita sedang berjuang bersama-sama, berfastabiqul khairat, menjadi hamba yang terbaik di mata Allah. Dan semua memang sudah diatur oleh Allah untuk mencari jalan masing-masing. Kanthi menika Bapak Ibu, monggo kita sedaya berupaya menjadi hamba yang terbaik di mata Allah, bukan bersaing untuk meraih kehidupan yang terbaik di mata manusia. Sebab sak api-api awake dhewe damel sae di depan manusia niku mesti isih ana kurangi, ada cacatnya. Karepe wis apik-apike ning ya mesti isih ana kurangi. Itulah di mata manusia. Karena memang di mata manusia tidak ada yang sempurna. Bahkan Rasulullah, manusia yang paling sempurna saja, masih ada yang memandang buruk, masih ada yang memandang negatif. Apalagi kita bukan Nabi, bukan Rasul, tapi kita hanya mengikutnya Rasul. Maka kemudian Rasul katakan, al-insanu ma'alul khata' wal isyan. Manusia itu tempatnya salah, lupa dan khilaf. Kita punya kesalahan kekurangan, ya wajar. Ajeng sapi apa yang nopo di depan mata manusia mesti isi ana lupute. Maka kita tidak sibuk mencari penilaian manusia, tapi kita berupaya berfastabiqul khairat, bersibuk-sibuknya menjadi hamba yang di mata Allah kita nanti akan dipandang baik, kita dipandang mulia. Dengan apa? Dengan jalan ketakwaan, dari sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa kita ambil perannya. Posisi nopo mawon sing kita gadahi. Mau jadi apapun, gunakan semua itu sebagai wasilah jalan menuju ketaatan kepada Allah. Insya Allah di akhirnya nanti kita bisa dipandang oleh Allah menjadi orang yang bermanfaat kepada sesama dan mulia di mata Allah, karena memang apa yang kita lakukan itu membawa kebaikan, membawa ketaatan, membawa kepenghambaan pengarsane Gusti Allah. Jangan sampai nopo sing dititipke kali Gusti Allah mboten nyelametke malah njloroke. Dadi istijal, dadi lulunan. Lulokke niku lak elek to nggih. Mriki wonten mboten basa dilulokke. Dilulu. Nah, dilulu diberi oleh Allah di dunia ini, semua diberikan, bahkan yang gak diminta diberikan, tapi tidak menjadi jalan kemuliaan di mata Allah, tidak menjadi jalan kebaikan, tidak membawa manfaat. Maka apa yang diberikan itu bukan lagi menjadi nikmat, menjadi azab. Nauzubillahi min dzalik. Dadi wong sugih tapi sugih gak ono manfaate. Jadi wong pinter tapi ilmune tidak bawa manfaat, malah menimbulkan madarat. Jadi pemerintah, jadi apapun tidak memberikan manfaat, tapi justru malah menghadirkan madarat. Niki akhirnya bukan menjadi orang yang baik, bukan jadi hamba yang mulia, tetapi justru tersyukur dan terhina di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Lebih baik kita tidak menjadi apapun, tetapi menjadi ulil anfus, menjadi jiwa kita sendiri, yang kemudian jiwa kita niku tinggi taat dengan sani Gusti Allah, ibadat dengan sani Gusti Allah, tinggi benar-benar mewujudkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Uripku, sholatku, matiku kanggo Allah Subhanahu wa taala. Saengga napa mawon sing digadhahi namung sebagai wasilah jalan untuk menjadi hamba yang mulia di mata Allah. Mugi-mugi Bapak jenengan sami diparingi umur panjang, ilmu berkah manfaat, diparingi kesan sing bermanfaat lan barokah, akhir kita manggih husnul khotimah.
hasan. Monggo donga sareng-sareng mugi Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan dan berkah dalam hidup kita bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa minhum bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'am wa yukafi mazidan ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa atim sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu kepada kami, berikanlah ampunan-Mu kepada kami, berikanlah maghfirah-Mu kepada kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang selalu bersujud kepadamu, menjaga keikhlasan karenamu, melaksanakan kebaikan hanya karenamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah apa yang menjadi kebaikan dari diri kami dan berikanlah kepada kami ampunan-Mu dari segala salah dan khilaf kami ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikanlah kesabaran dan ketabahan dalam hati kami dan akhirkan kami menjadi akhir orang-orang yang berserah diri kepadamu. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, berikanlah awal yang baik pada kami dan akhirkanlah yang baik pada kami dan berikanlah pertolongan dalam semua proses kami menjadi lebih baik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kami ahli syurga-Mu dan jauhkan kami dari panasnya api neraka ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri, suami, pasangan kami menjadi penyejuk pandangan kami, menjadi penentram jiwa kami, menjadi partner dalam ibadah kami. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, keturunan kami orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang selalu menghamba-Nya kepadamu, mencari kemuliaan di hadapan-Mu, dan jadikan kami semua ya Allah imam, pemimpin di antara orang-orang yang bertakwa itu ya Allah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hablana minas sholihin, Rabbana hablana minas sholihin, Rabbi ja'alna muqimas sholatana wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabb, jadikan kami dan anak keturunan kami orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat ya Allah sampai hari kiamat nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkanlah kami, berikanlah kami, lindungilah kami di dunia ini ya Allah dari segala keburukan dan perbaikilah keadaan kami dengan segala kebaikan dunia ya Allah, dan selamatkanlah kami, berikanlah kebaikan kepada kami kelak di akhirat, dan akhirnya ya Allah jauhkan kami, selamatkan kami dari panasnya api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka telah semantan ingkang saged kita aturaken saking atur kawula pilih pinanggih leres saenipun sedaya menika mligi saking maksudipun Allah Subhanahu wa taala. Namun kawula ngrumaosi titah sawetara ingkang tebih saking kasampurnan tentu kemawon anggen kawula sowan matur pinanggih dalapan suwing basa tumpang suwing krama punapa dene suku-suku ingkang kirang tinuju krana estu kanthi kebak andhap asring manah kawula mawantu-wantu lumutring samudring sami. Wassalamualaikum kasih akhiru da'wana alhamdulillah tsumma akhiru kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tiyang ingkang pinilya wonten ing ajeng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jamaah majelis bagi rahmatullah, acara salajengipun informasi saking bacaan Karangbaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ada informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, sudah pengajian selesai, mohon untuk anggota pimpinan cabang Muhammadiyah untuk tinggal sebentar. Kita mengadakan koordinasi persiapan untuk pembekalan raker tanggal 7 datang. Pembekalan Ramadan mungkin insya Allah termasuk nanti mubarak yang akan kita terjunkan untuk mengikuti safari Ramadan. Kemudian untuk jadwal insakiyah sampai saat ini belum bisa kita bagikan. Insya Allah nanti tanggal 8 sudah kita bisa kita bagikan pada jamaah jadwal insakiyah, termasuk nanti materi kultum Ramadan akan disiapkan, nanti bisa koordinasi sama sekretaris Pak Sugianto nanti bagi takmir ataupun dengan ranting yang mendaki bisa untuk berbuka pada Pak Sugianto, baik itu jadwal insakiyah maupun materi kultum Ramadan tahun 1447 Hijriah. Yang penting kita sudah yakin bahwa untuk awal Ramadan adalah tanggal 18 Februari yang akan datang, insya Allah. Mudah-mudahan kita tetap diberikan satu kesehatan bisa melaksanakan ibadah sesuai yang kita harapkan bersama. Kemudian yang kedua kalinya, jadi menjelang bulan Ramadan ini kami masih mengharapkan kerelaan dari Bapak Ibu untuk melanjutkan infak untuk membiayai adik kita yang berjuang di TK, di SD Muhammadiyah. Ini mohon bisa untuk disalurkan lewat rekening ataupun langsung pada bendera, mengingat untuk akhir-akhir ini sudah agak menurun Pak, jadi belum ada separuh dari biasanya. Ya, kami nanti kesulitan untuk membagikan pada rekan-rekan adik kita yang memang sementara ini sudah kita jadikan walaupun hanya sekedar, namun itu menjadi harapan teman-teman kita yang berjuang di TK maupun SD. Itu kami mohon pada Bapak Ibu yang berkenan untuk bisa melanjutkan menyisihkan, menyalurkan infak termasuk nanti zakat malnya. Jadi nanti karena status ini sudah terbentuk penunjang baru, hanya sekarang ketuanya agak tidak sehat sehingga belum bisa untuk menyampaikan kepadanya. Nanti bisa disalurkan lewat Laismu Karangrejo yang nanti akan ditangani oleh Mas Danang beserta teman-temannya. Demikian informasi yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi selanjutnya, insya Allah Ahad Bijan Tausiah Badai Pernyakan Ustadz Ahmad Sarijo saking Sukoharjo. Jemaah baca takbir Allah pada yang pasal monggo menajan muka kita tutup ganti Mas Ahmad sebagai doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.